Kita masuk pada explicit cursor. Perkenalkan, nama saya Hoirul Umah dengan dosen Bapak Rengga Asmara. Kita masuk pada explicit cursor. Tujuannya adalah untuk mengetahui perbedaan antara implicit dan explicit cursor. Mendiskusikan kapan dan kenapa kita menggunakan explicit cursor. Menggunakan variabel PLSQL record. Menggunakan kursor pada for loop. SQL cursor. Setiap SQL statement yang dieksekusi oleh Oracle Server memiliki kursor individu yang terdiri dari implicit cursor dan explicit cursor. Implicit cursor dideklarasikan untuk semua DML dan PLSQL select statement. Sedangkan explicit cursor dideklarasikan dan diberi nama oleh programmer. Ini adalah konsep dasar dari explicit cursor, fungsi dasar dari explicit cursor. Mengontrol explicit cursor. Ini adalah alur-alur controlling dalam explicit cursor. Yang pertama, declare, yaitu kita membuat nama SQL area. Kemudian kita open untuk mengidentifikasikan set yang sedang aktif. Kemudian fetch. Fetch di sini untuk memproses baris yang saat ini sedang aktif ke variabel. Kemudian dicek untuk baris tersebut. Apakah baris itu ditemukan? Jika iya, langsung ke close. Jika tidak, kita lanjut ke baris selanjutnya. Mengontrol explicit cursor. Pertama kita membuka kursor, yaitu kursor pointer. Kemudian kedua kita memproses barisnya dengan kursor. Baris demi baris sampai habis, sampai kosong. Setelah kosong, kursor pointer tidak menunjuk pada baris, kemudian kursor ditutup. Mendeklarasikan kursor. Ini adalah sinteks umumnya. Kursor name is, kemudian select statementnya. Jangan memberikan klausa into di dalam deklarasi kursor. Kita bisa menggunakan klausa order by apabila diperlukan baris-baris tertentu. Ini adalah contoh pendeklarasian kursor. Kursor, nama kursor is, kemudian select statement tanpa klausa into. Untuk membuka kursor, sintaks umumnya seperti berikut, yaitu open, kemudian nama kursornya. Open kursor digunakan untuk mengeksekusi query dan mengidentifikasikan set yang sedang aktif. Jika query mengembalikan baris yang kosong, maka tidak ada kursor yang dieksekusi, alias kursornya ditutup.
Memfetching data dari kursor. Sintaks umumnya adalah seperti berikut. Fetch nama kursor into menyeleksi ke baris saat ini, nilai baris saat ini ke variabel. Menambahkan beberapa variabel yang sama. Untuk mengetes apakah kursor mengandung baris. Contoh adalah untuk fetching data sebagai berikut. Closing cursor. Sintaksnya adalah close cursor name. Menutup kursor setelah proses pada baris itu telah selesai. Membuka kursor jika diperlukan. Tidak lagi dilakukan fetching data dari kursor setelah kursor itu ditutup. Ini adalah beberapa atribut dari explicit cursor. Percent is open boolean untuk menyeleksi nilai true jika kursor dibuka. Percent not found mendapatkan nilai true jika pada proses fetching data tidak ada baris yang dikembalikan. Percent found tipenya boolean mendapatkan nilai true jika ada nilai baris yang dikembalikan. Row count digunakan untuk mendapatkan jumlah baris dalam kursor itu. Percent is open attribute. Dilakukan fetching baris hanya ketika kursor dibuka. Menggunakan is open cursor attribute sebelum melakukan fetching test. Apakah kursor itu telah dibuka? Mengontrol multiple fetching data. Untuk memproses beberapa baris dari explicit cursor, kita menggunakan looping. Memfetch tiap baris dengan menggunakan iterasi. Not found dan row count atribut. Menggunakan row count cursor atribut untuk mendapatkan jumlah baris. Gunakan not found cursor atribut digunakan untuk jika kita ingin keluar dari looping. Contohnya seperti berikut. Ini adalah contoh-contoh kita menggunakan row count, yaitu menyeleksi jumlah barisnya. Dan not found. Kursor dan record. Ini adalah salah satu contoh program dari kursor dan record dari suatu tabel. Kursor for looping. Sintaks umumnya seperti berikut. Kursor for looping adalah jalan pintas untuk memproses explicit cursor. Implicit, open, fetch, exit, dan close. Record adalah dideklarasikan secara implisit. Cetak
daftar dari pegawai yang bekerja untuk sales departemen. Ini adalah programnya seperti berikut. Kursor for loop menggunakan subquery. Tidak perlu mendeklarasikan kursor. Di sini ada subquery pada kursor for loop. Ringkasan. Dalam pelajaran ini kita seharusnya sudah bisa membedakan tipe kursor antara implicit kursor dan explicit kursor. Implicit kursor digunakan untuk DML statement dan single row queries. Sedangkan explicit kursor digunakan untuk query satu atau lebih dari baris atau bahkan kosong. Untuk kita juga mampu memanipulasi explicit kursor. Kita juga bisa mendapatkan status dari kursor tersebut dengan menggunakan kursor atribut. Kita juga bisa menggunakan kursor for loop. Ini adalah contoh praktisnya. Sekian dari saya, terima kasih.